Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar psikologi industri dan organisasi. Jadi, psikologi industri dan organisasi itu juga sering disebut dengan occupational psychology, ya, atau di Eropa itu juga istilahnya adalah work and organizational psychology, atau juga disebut dengan industrial psychology, atau juga disebut dengan psikologi kerja, ya. Jadi namanya sering berbeda-beda, tapi itu tetap mengacu pada satu disiplin keilmuan yang sama. Ada yang menyebutnya menyingkatnya PO, ada yang menyebut hanya singkatan IO, IO, gitu ya, Industrial and Organizational Psychology. Tapi arahnya itu tetap mengacu pada satu disiplin keilmuan yang sama. Nah, kenapa psikologi industri dan organisasi? Ya, jadi memang kebanyakan waktu orang dewasa itu dihabiskan untuk bekerja, ya, untuk bekerja. Jadi 8 jam rata-rata orang dewasa itu menghabiskan waktunya untuk bekerja, ya. Selain tidur, ya, tidur yang ya rata-rata 8 jam, ya, waktu ideal untuk tidur. Nah, disitulah alasan kenapa itu penting untuk mengulas aspek psikologi dari orang bekerja, ya, orang bekerja yang berada di sebuah organisasi, ya. Ya itu tadi, ya, seperti yang saya sampaikan bahwa hampir dari sepertiga dari waktu orang dewasa itu dihabiskan dalam pekerjaan, ya. Nah, terkait dengan definisi atau pengertian dari psikologi industri dan organisasi, di sini ada beberapa definisi, misalnya dari Blum and Naylor, itu dikatakan bahwa psikologi industri dan organisasi itu adalah sebuah aplikasi, ya, aplikasi atau penerapan dari fakta-fakta psikologi dan prinsip-prinsip psikologi, ya, prinsip-prinsip dan fakta-fakta psikologi pada permasalahan-permasalahan manusia, yang berada dalam konteks bisnis dan industri. Bisnis dan industri. Ya, jadi di sini dari pengertian ini dapat kita lihat bahwa psikologi industri dan organisasi itu adalah terapan, ya, applied dari ilmu psikologi, aplikasi, ya. Nah, sehingga sering juga psikologi industri dan organisasi itu disebut dengan applied psychology, ya, karena itu yang dibahas itu tidak lagi hanya sebatas teori-teori, ya, tidak hanya sebatas teori-teori tentang prinsip-prinsip psikologi yang mendasar, tetapi sudah lebih mengarah aplikasinya, menganalisa manusia, ya, dalam proses pekerjaannya, gitu ya, dalam proses pekerjaannya. Ya, jadi PIO ini adalah sebuah cabang, ya, cabang dari disiplin ilmu psikologi, di mana dia menerapkan prinsip-prinsip, teori-teori, ataupun fakta-fakta yang ada di ilmu psikologi pada
permasalahan manusia dalam konteks atau pada saat manusia bekerja atau dalam konteks industri dan organisasi gitu ya. Kira-kira seperti itu kalau kita lihat dari definisi ini. Nah, ini ada lagi salah satu definisi dari APA, yaitu APA Division, yaitu salah satu divisi dari American Psychology Association, yaitu divisi IOP, ya, SIOP, yaitu sebuah divisi yang karena di APA itu banyak divisi, ada divisi psikologi pendidikan. Nah, SIOP ini adalah divisi psikologi industri dan organisasi ya. Nah, menurut SIOP ini, apa itu psikologi industri dan organisasi? Yaitu di sini dikatakan bahwa both the study of behavior in organizational and work setting, ya, jadi studi atau ilmu tentang perilaku, ya. Ya, jadi studi atau ilmu tentang perilaku, for the study of behavior in organizational and work settings, ya. Jadi ilmu perilaku dalam setting dunia kerja dan organisasi, ya. Ya. Dan juga berikutnya dikatakan bahwa and the application of the methods, facts, and principle of psychology to individuals and groups in organizational and work settings, ya. Ya, jadi dari definisi ini bahwa psikologi industri dan organisasi itu adalah studi atau ilmu ya tentang perilaku ya. Kalau kita lihat psikologi sendiri itu kan definisinya adalah ilmu tentang perilaku juga secara umum ya. Secara umum ilmu tentang perilaku dan proses mental gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau PIO itu adalah sama juga, yaitu studi tentang perilaku, tapi yang membedakan adalah settingnya di tempat dia mempelajari perilaku pada setting dunia organisasi dan dunia kerja ya, dunia organisasi dan dunia kerja ya. Nah, dan juga merupakan penerapan ya, terapan ya, tidak hanya studi atau ilmu, tapi juga terapan dari metode-metode, fakta-fakta dan prinsip-prinsip psikologi ya pada individu ataupun kelompok di organizational and work settings ya. Ya, jadi itu ya, jadi dari dua definisi ini bisa kita simpulkan bahwa psikologi industri dan organisasi itu adalah studi atau ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam setting dunia kerja dan organisasi, ya, dan juga penerapan ya, terapan dari prinsip-prinsip psikologi, metode psikologi atau teori-teori psikologi pada eh, manusia dan individu ataupun kelompok di setting industri dan organisasi. Ya. Nah, itu kira-kira pengertian dari psikologi industri dan organisasi. Ya, dari situ bisa kalian simpulkan sendiri ya. Coba kalian dari pengertian ini, coba kalian buat pengertian psikologi industri. Ya, dari pengertian ini dan dari penjelasan saya tadi, coba dibuat kira-kira menurut kalian ya, dibuat definisi psikologi industri dan organisasi berdasarkan apa yang kalian pahami dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri ya. Tidak harus mengacu sini, tapi dengan pemahaman kalian itu coba dituliskan apa itu psikologi industri dan organisasi. Ya, ya.
Berikutnya, karena sudah dijelaskan tadi bahwa psikologi industri dan organisasi itu adalah sebuah ilmu atau sebuah cabang ilmu psikologi, yaitu ilmu tentang perilaku dan proses mental manusia dalam setting dunia kerja dan organisasi. Nah, maka disitulah kita juga perlu memahami tentang elemen sistem kerjanya ya. Karena psikologi, kita singkat saja PIO ini ada. Karena PIO ini ya seperti dijelaskan tadi adalah sebuah ilmu perilaku atau proses mental tentang individu atau kelompok di dalam setting dunia kerja dan organisasi. Ya, kita sebagai orang psikologi ya, yang paham prinsip-prinsip psikologi tadi, ketika ingin menerapkan ilmu psikologinya dalam setting dunia kerja dan organisasi itu, maka disitulah perlu juga bagi orang psikologi industri dan organisasi untuk memahami konteks kerja itu, setting kerja, sehingga perlu memahami apa itu organisasi, apa itu dunia kerja, ya. Nah, maka di sini kita ulas sekilas ya. Nah, jadi itu ya penekanannya di situ ya. Ya kalau orang misalnya psikologi pendidikan ya. Orang psikologi pendidikan dia punya ilmu psikologi yang akan diterapkan dalam konteks pendidikan, tentu dia juga tidak hanya ilmu psikologi yang sudah dia pahami ya, tapi dia harus juga memahami konteks-konteks dunia pendidikan ya. Gitu juga kalau ingin menerapkan di bidang-bidang lain ya, psikologi di bidang-bidang lain. Nah, dalam konteks bio ini kita ingin menerapkan ya, secara definisi tadi sudah dijelaskan bahwa psikologi industri dan organisasi coba untuk menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam setting kerja dan organisasi, maka di situ sebuah keharusan untuk memahami juga konteks itu tadi, yaitu organisasi dan dunia kerja itu tadi. Nah, adapun tiga elemen sistem kerja, ya, tiga elemen sistem kerja itu bisa dibedakan menjadi paling tidak ada di dalam dunia kerja itu ada pekerja, yaitu orang yang melakukan pekerjaan, dan ada pekerjaannya yang dikerjakan, dan juga ada konteks kerjanya, gitu ya. Nah, disitulah kalau kita memahami sistem kerja ini, kita bisa mengklasifikasikan di konteks organisasi, konteks dunia kerja itu kita bisa mengklasifikasikan yang akan menjadi bahasan kita dalam satu semester ini. Dalam satu semester ini terkait dengan mata kuliah psikologi industri dan organisasi. Ya, terkait dengan pekerja, ya. Nah, pekerja itu ya ada materi-materi di dalam semester ini yang itu terkait dengan pekerjanya, ya, pekerja gitu. Yaitu diantaranya adalah materi seleksi dan penempatan itu yang dibahas, yang diulas itu si pekerjanya, ya. Dan kemudian ada pelatihan dan pengembangan, itu siapa targetnya juga adalah pekerjanya. Motivasi kerja itu juga pekerjanya, kepuasan kerja itu juga pekerjanya, stres dan keselamatan kerja itu juga yang menjadi bahasannya juga adalah pekerjanya, gitu ya. Nah, sedangkan untuk dalam elemen pekerjaan ada bahasan-bahasan di dalam materi psikologi industri dan organisasi, diantaranya misalnya analisa jabatan. Nah, analisa jabatan itu apa yang diulas, yaitu tentang pekerjaannya. Sebuah pekerjaan itu misalnya apa saja pekerjaannya, misalnya ngapain saja misalnya sebuah pekerjaan itu. Nah, kemudian ada juga penilaian kinerja ya. Sebuah pekerjaan yang sudah dilakukan tentu perlu dievaluasi ya, perlu dievaluasi seperti halnya proses belajar ya, dengan proses belajar pada akhir semester di situ ada evaluasi hasil belajar ya. Begitu juga dengan pekerja yang melakukan pekerjaan, di
di situ juga ada proses-proses evaluasi yang disebut dengan penilaian kinerja ya, atau sering juga disebut dengan performance appraisal ya, performance appraisal, penilaian kinerja ya. Individu yang bekerja itu nih itu dinilai performanya ya. Dan juga ada kondisi kerja, konteks kerjanya kondisi kerja ya, bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Ya, itu disebut dengan biasanya juga masuk dalam ulasan ergonomi ya. Nah, adapun konteksnya ya, konteks kerjanya ya, di mana pekerjaan itu dilakukan, itu ada bahasan-bahasan yang terkait dengan konteks kerja, misalnya organisasinya, ya organisasi tempat para pekerja bekerja itu ya, itu adalah konteks kerja ya, kelompoknya gitu ya. Dan kemudian ada kepemimpinan di dalam organisasi itu juga masuk dalam elemen konteks kerja, budaya organisasi gitu ya. Dan juga ada bahasan tentang pengembangan organisasi. Ya, jadi tiga elemen inilah yang akan dibahas di dalam perkuliahan psikologi industri dan organisasi, sehingga ini adalah pemetaan ya, petanya kira-kira peta materi yang akan kita ulas dalam satu semester ini. Ada tiga elemen pekerja. Dalam elemen pekerja itu ada ulasan tentang seleksi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, motivasi, kepuasan, dan stres selama kerja. Kemudian untuk pekerjaan itu ada materi tentang analisa jabatan, misalnya penilaian kinerja, kondisi kerja, konteks kerja juga seperti itu. Ya, yaitu tiga elemen sistem kerja. Nah, berikutnya di sini ya, bagaimana model psikologi industri dan organisasi berdasarkan organisasi perusahaan sebagai sebuah sistem ya. Jadi organisasi perusahaan itu sebagai sebuah sistem, yaitu sebuah sistem yang terdiri dari masukan, input, dan kemudian input diolah, kemudian hasil olahan itu menjadi sebuah produk atau keluaran, dan keluaran itu masuk ke sistem lain gitu ya, masuk ke sistem lain. Nah, jadi sebuah sistem di mana dia mengolah sebuah input ya, sehingga menjadi sebuah keluaran ya, keluaran. Nah, keluaran ini tadi bisa berupa produk yaitu, ataupun produknya itu bisa berupa barang atau jasa misalnya ya, produk barang ataupun jasa gitu ya. Jadi sebuah organisasi itu adalah sebuah sistem yang mengolah input menjadi produk, di mana produknya itu bisa dalam bentuk barang ataupun jasa ya. Nah, adapun masukan-masukan ini bisa misalnya berupa informasi ya, ada perusahaan-perusahaan yang atau organisasi yang masukan atau input atau bahan mentahnya adalah informasi ya. Apalagi zaman sekarang ini adalah zaman teknologi informasi, banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang bergerak di bidang informasi ya, seperti media misalnya kan, ataupun YouTube gitu kan, media-media sosial itu adalah Facebook, Google, itu adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di mana dia mengolah informasi ya, informasi itu kemudian diolah sehingga menjadi sebuah output keluaran di mana informasi itu disediakan dan bisa diakses oleh orang banyak misalnya gitu kan. Nah, dari situ keluaran itu dari berupa informasi yang bisa diakses oleh banyak orang misalnya. Nah, bisa juga masukan itu berupa peralatan ya, peralatan mesin, dana ataupun manusia misalnya ya kan. Nah, di sini kalau kita juga mau meletakkan materi-materi tadi ya, materi-materi tadi misalnya dalam konteks psikologi industri dan organisasi ya, manusia yang kalau ada proses psikologi industri dan organisasi, orang psikologi melakukan proses-proses di situ, misalnya melakukan seleksi dan penempatan tenaga kerja misalnya. Dari situ kemudian
individu yang masuk itu ya. Misalnya di sini masukannya adalah manusia ya, dalam konteks ini sebagai sebuah sistem manusia itu direkrut ya. Setelah direkrut di situ dilakukan proses pelatihan dan pengembangan ya, dan penempatan mereka di organisasi sehingga dia mendapatkan keluaran di mana dia dilihat motivasi kerjanya, kepuasan kerjanya, stres kerjanya, dan bagaimana performanya gitu ya. Nah tentu luaran dari itu semua adalah yang perlu dilihat di sistem lain itu adalah bagaimana produk yang dihasilkan oleh sebuah organisasi itu dinikmati oleh sistem yang lain, dalam konteks ini adalah konsumen ya. Nah, kalau kita lihat dari sejarah perkembangan psikologi industri dan organisasi ya, kita di sini masuk pada ulasan pembahasan sejarah ya. Jadi kita mengulas tentang definisi dan kemudian tentang bagaimana elemen kerja ya, tiga elemen kerja itu tadi. Nah, di sini kita membahas tentang bagaimana sejarah perkembangan psikologi industri dan organisasi ya. Nah, sebenarnya kalau kita baca buku Work Organizational Psychology, Work and Organizational Psychology, itu dia membedakan perkembangan psikologi industri dan organisasi itu menjadi beberapa tahap ya. Yang pertama yaitu sebelum tahun 1920 ya, yaitu dengan melihat terbitnya buku The Theory of Advertising ya, yang dikeluarkan oleh Walter D. Scott. Berikutnya yang dianggap juga menandai perkembangan itu adanya buku Hugo Münsterberg, yaitu yang terkait dengan The Psychology of Industrial Efficiency ya, tentang personal design dan equipment design ya. Berikutnya adalah setelah 1920, kajian tentang industrial engineering yang dipelopori oleh Frederick Taylor dan semakin pesat selama Perang Dunia Kedua ya. Berikutnya tahun 1960-an berkembang pesat lagi bahwa penerapan psikologi di bidang penjualan dan psikologi konsumen ya. Nah, jadi setelah di situ dilihat bahwa perkembangan Vio itu dilihat dari bagaimana orang sudah mulai menerapkan ilmu-ilmu psikologi, prinsip-prinsip psikologi dalam bidang penjualan dan psikologi konsumen ya. Ya, jadi memang psikologi industri dan organisasi itu juga tidak terlepas dari yang namanya itu ya, perkembangannya itu tidak terlepas dari psikologi konsumen ya. Karena kalau kita lihat dari perkembangannya ini ya, yang pertama kali menerapkan prinsip psikologi di bidang industri itu adalah dunia advertising ya, dunia konsumen ya, psikologi konsumen. Bagaimana membuat sebuah desain iklan misalnya agar orang tertarik untuk membeli gitu ya, orang tertarik untuk membeli. Nah, dari situlah kemudian awal dari perkembangan psikologi industri dan organisasi ya, dari penerapan prinsip-prinsip psikologi itu di dalam bidang advertising dan psikologi dan konsumen ya, konsumen, atau sekarang ini disebut dengan psikologi konsumen ya. Membahas tentang bagaimana penerapan dari ilmu psikologi di bidang penjualan, atau bidang psikologi konsumen. Nah, psikologi konsumen itu sebenarnya juga masuk dalam bahasan psikologi industri dan organisasi ya. Bagaimana misalnya membuat sebuah produk yang sebelumnya misalnya orang tidak butuh menjadi butuh gitu ya. Bagaimana mendesain sebuah iklan misalnya yang men-encourage atau mendorong orang untuk
membeli, gitu ya. Misalnya di desain-desain di supermarket itu juga seringkali melibatkan ilmu-ilmu psikologi, ya, ilmu-ilmu psikologi. Misalnya kalau kita lihat seringkali kita lihat di supermarket ataupun di ini minimarket, gitu ya. Sering misalnya dia memainkan psikologi manusia, psikologi harga, ya misalnya harga ada harga yang dicoret dan ada harga yang ditawarkan. Ya. Harga yang dicoret itu biasanya lebih mahal ya, daripada harga yang ditawarkan. Nah, kenapa di sini ada seperti itu ya, ada hal seperti itu. Sebenarnya dia juga menerapkan prinsip psikologi tentang persepsi ya, tentang persepsi. Nah, orang biasanya ketika dia tidak punya uh, price reference ya, misalnya dia tidak mengetahui harga harga pasaran dari sebuah produk, dia akan mencari-cari pembanding gitu ya. Nah, ketika dia tidak punya pembanding itulah kemudian harga yang dicoret tadi itu berfungsi sebagai pembanding price ya. Karena harga pembanding itu yang dicoret itu selalu lebih tinggi sehingga orang menganggap bahwa harga yang ditawarkan itu lebih murah gitu ya. Nah, disitulah orang yang ketika dia tidak mempunyai referensi harga yang pasaran, maka di situ dia akan membandingkan harga itu dengan harga yang dicoret tadi sehingga dia menganggap harga itu murah ya. Nah, disitulah itu termasuk prinsip-prinsip dalam bidang psikologi khususnya tentang persepsi ya. Nah, itu contohnya ya bagaimana penerapan psikologi di bidang penjualan atau psikologi konsumen. Nah, dari penerapan psikologi dalam bidang penjualan dan psikologi konsumen itu tadi, kemudian setelah tahun 1960 itu kemudian mulai mempelajari organisasi itu sebagai suatu sistem keseluruhan, sistem iklim, budaya, dan organisasi ya. Yaitu kira-kira sejarah singkat, secara seulas, sejarah dari psikologi industri dan organisasi ya. Nah, dan kemudian ini adalah bidang-bidang yang terkait dengan psikologi industri dan organisasi. Ada beberapa bidang